Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Indra Perdana, satu-satunya channel yang memberikan informasi seputar motor baru dan motor bekas yang ada di daerah Samboja. Dan saat ini di depan saya sudah ada nih motor Honda Scoopy tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimana spesifikasinya dan juga berapa harganya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Ini dia Honda Scoopy tahun 2024 nih teman-teman. Nah, untuk Honda sendiri itu ada 4 pilihan tipe ya. Dari tipe Prestige, Stylish, Fashion, dan Sporty. Nah, di depan saya saat ini adalah tipe Sporty. Sporty ini ada 2 pilihan warna teman-teman. Ada warna merah dan juga warna abu. Untuk panjang dari motor ini sekitar 1864 mm ya. Sedangkan untuk tinggi tempat duduknya itu sekitar 746 mm. Nah, bagi teman-teman yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm, motor Honda Scoopy sangat cocok dan nyaman untuk digunakan teman-teman. Oke, mari kita bahas motor ini mulai dari batok ya, di bagian atas teman-teman. Nah, jadi di bagian atas ini terdapat 2 paduan warna ya, warna merah glossy dan juga hitam glossy, tentunya berbahan halus, dan terdapat striping bertuliskan Honda berwarna putih. Lalu untuk di bagian handlingnya baik kanan dan kiri ini berwarna hitam glossy teman-teman ya. Dan tidak terlupa terdapat tuas pengunci rem. Cara menggunakannya pun sangat mudah, seperti ini dia. Tekan dulu, lalu tekan juga ini. Lalu kita pindah ke bagian depan sini ya. Di sebelah sini terdapat headlampnya dan juga lampu sennya. Nah, untuk headlampnya ini sudah LED teman-teman. LED-nya proyektor. Lalu terdapat DRL di selingkarannya headlamp teman-teman ya. Jadi dari sini muter lalu ke bagian sini teman-teman ya. Lalu di bagian luarnya terdapat action chrome ya, bertuliskan Scoopy. Dan untuk lampu sennya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa teman-teman ya, desain terpisah dari headlampnya. Lalu untuk di bagian fairing ini tidak terdapat striping sama sekali ya, jadi polos teman-teman. Lalu terdapat 3 lubang yang dimana di dalam lubang ini terdapat klakson seperti itu teman-teman. Oke, lalu kita pindah ke bagian fairing sebelah kanan. Nah, untuk di sebelah kanan bedanya dengan di fairing sebelah fairing sebelah kiri, bedanya dengan fairing sebelah kanan itu hanya ini teman-teman, logo S ya, yang dimana logo ini S artinya Scoopy, dan stripingnya ini berwarna abu-abu, lalu paduan warnanya putih, merah, dan juga hitam. Lalu ke bagian bawah ini polos sama sekali seperti itu. Lalu untuk di bagian plat dudukannya ini berbahan besi ya, warna hitam glossy. Lalu untuk di bagian fendernya juga tidak terdapat striping sama sekali, jadi polos, bahannya bahan halus teman-teman, bahan plastik halus. Lalu untuk di bagian suspensi tentunya ini teleskopik, lalu sok tabungnya dicat berwarna hitam. Dan untuk di bagian pengereman ini disc brake menggunakan disc non wave, dan untuk kalipernya 1 piston, mereknya merek Nissin yang dicat berwarna abu glossy. Lalu untuk ban yang digunakan di bagian depan ini ukurannya 100/90 ring 12, tentunya ban tubeless. Lalu ban federal kalau tidak salah, coba kita cek dulu ya, ban federal. Dan velgnya ini berwarna hitam dan 5 palang ya, jadi setiap palang itu terdapat lubang seperti ini teman-teman. Dan untuk di bagian deck depannya ini polos ya, tidak terdapat kisi-kisi sama sekali. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kokpitnya nih. Di bagian speedometer ini paduan analog dan juga digital. Untuk analog ini indikator kecepatannya ya. Lalu terdapat indikator eco, lalu indikator lampu jauh, lalu sen kanan kiri, engine check, dan juga ISS. Lalu di sebelah sini terdapat tombol menu mengubah menu-menu yang ada di speedometer digitalnya seperti itu. Lalu di sini juga terdapat logo Honda 3D. Oke, lalu kita pindah ke bagian panel-panelnya. Nah, di sini terdapat untuk lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, lalu klakson, untuk sein kanan kiri,
lalu electric starter dan juga ISS. Nah, yang dimana fitur ISS ini ketika teman-teman aktifkan, motor mesin bisa mati dalam waktu 5 hingga 6 detik pada saat motor itu berhenti. Lalu untuk hand gripnya khas Scoopy seperti ini, bahannya karet ya. Begitu juga dengan jalurnya teman-teman. Oke, sekarang kita pindah ke bagian dashboardnya. Untuk dashboardnya terdapat dua dashboard, yang satu yang tertutup dan satu yang terbuka. Nah, yang tertutup ini coba kita cek. Di sini terdapat power charger atau power outlet dan sudah tipe USB. Jadi tidak perlu adaptor tambahan lagi. Nah, sedangkan untuk dashboard terbuka ini cukup dalam juga dan cukup luas ya. Jadi untuk botol mineral masih sangat cocok sekali teman-teman. Lalu di sini juga terdapat hook ya. Jadi untuk hook Scoopy sendiri dia hanya satu, hanya berada di sebelah sini. Terdapat pengait seperti ini. Nah, itu dia ya. Lalu untuk di Honda Scoopy tipe seperti ini, kuncinya masih kunci konvensional ya, belum smart key atau keyless. Tapi sudah terdapat remote seperti ini ya. Jadi untuk anti brake system dan juga alarm. Nah, anti brake systemnya ini fungsinya ketika teman-teman, intinya memudahkan teman-teman mencari motor di lokasi parkir seperti itu. Lalu untuk keamanannya mengandalkan kunci stang tentunya. Lalu di sini juga terdapat tombol seat ya untuk membuka jok. Oke, lalu kita pindah ke bagian depan sini dulu deh. Nah, untuk di sebelah sini ini juga berbahan plastik ya semuanya hingga ke bagian sebelah sini. Nah, untuk steplernya ini berwarna hitam doff ya teman-teman ya. Jadi terdapat gerigi seperti ini agar tidak lecin pada saat penggunaannya teman-teman. Untuk ukurannya juga cukup lebar ya, khas Scoopy lah ya, panjang dan lebar tentunya. Untuk penggunaan harian sangat cocok sekali dan direkomendasikan tentunya. Dan di sini juga sudah ada tulisan ya, Scoopy teman-teman. Lalu untuk di bagian footstep ini berbahan aluminium, model klik seperti ini, dan ada tempat footstepnya ya. Nah, seperti ini dia bentuknya. Lalu untuk di bagian bawah sini ini semua berbahan plastik halus hingga ke bagian bodinya teman-teman. Nah, untuk di bagian bodi belakang ini justru berkebalikan ya, dengan warna seharusnya yang warna merah. Jadi di sini warna hitam teman-teman. Jadi paduan warnanya itu merah dan hitam di seperti ini. Nah, tulisannya di sini ada SCO ya. Jadi mungkin PY-nya di sebelah sini kali ya, di sebelah bodi sebelah. Ah, enggak juga sih. Di sini SCO juga teman-teman. Jadi PY-nya nggak tahu di mana tuh. Oke, kita lanjut aja. Di sini terdapat striping ya, putih, lalu ada garis-garis terputus berwarna merah, lalu ada bulatan seperti ini merah dan garis-garis merah dan hitam. Dan juga di sini terdapat emblem ya, Scoopy mengkilat ya, tuh hitam glossy teman-teman. Oke, kita pindah ke bagian joknya, dan joknya ini berwarna hitam ya. Terdapat jahitan dari area depan, di tengah, dan juga area belakang. Untuk behelnya ini berwarna hitam ya, mengikuti desainnya itu mengikuti bodi belakang dari motor ini teman-teman. Oke, lalu kita pindah ke bagian dalamnya dulu. Nah, untuk kapasitas bagasinya sendiri sekitar 15,4 liter, sedangkan untuk kapasitas tangkinya itu sekitar 4,2 liter, dan 1 liter itu bisa mencapai 55 km per liter. Jadi beginilah penampakan dari Scoopy tipe sporty. Oke, lalu kita ke bagian belakang. Untuk stop lampnya ini juga masih menggunakan lampu bohlam biasa, begitu juga dengan lampu sennya. Lalu untuk di bagian belakang sini, ini fender belakang berbahan plastik kasar, plat dudukannya menyatu dengan fendernya. Terdapat kaca mika berwarna merah, ini mata kucingnya ya. Lalu untuk cahaya plat dudukannya didapatkan dari sebelah sini teman-teman. Nah, itu dia ya. Oke, lalu untuk di bagian suspensi belakang ini shock tunggal, dan untuk pengereman masih menggunakan sistem tromol. Lalu untuk di bagian filter udara ini juga masih menggunakan plastik kasar ya, sampai ke bagian cover seatnya di bagian depannya. Sedangkan di area belakang ini besi dan ada ukiran bertuliskan Honda. Lalu untuk tipe sporty ini masih ada ini ya, Kickstarter. Kalau Presis dan juga
stylish kalau tidak salah, itu tidak terdapat ini teman-teman, kickstarter. Dan mesin yang digunakan ini mesin injeksi ya, 110 cc SHC berpendingin udara, dan untuk kapasitas oli mesinnya sekitar 0,6 literan teman-teman. Dan ban di bagian belakang ini ukurannya 110 per 90 ring 12 ban tubeless, ban federal. Dan untuk velg yang digunakan palang 5 ya, dan setiap palang terdapat lubang seperti ini teman-teman. Dan velgnya ini berwarna hitam ya. Oke, kita pindah ke bagian sebelah kanan. Nah, di sebelah kanannya ini dari knalpot hingga ke bagian lasernya ini berwarna hitam doff. Terdapat cover muffler di sini nih berwarna hitam glossy. Tidak terdapat motif ya sama sekali, jadi polos. Untuk cover kipasnya ini berbahan plastik gasar juga. Terdapat kisi-kisi menyamping seperti ini teman-teman. Nah, lalu untuk hager di tipe stainless atau Honda Scoopy lah ya, masih belum tersedia ya. Hanya tersedia karet penahan lumpur atau cipratan air seperti ini teman-teman. Nah, itu dia ya. Untuk harga dari motor Honda Scoopy tipe seperti ini sekitar 23.620.000 lah ya, untuk OTR Samboja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan motor ini bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi atau yang sudah saya cantumkan di dalam video ini. Dan kontak marketingnya pun nanti saya akan cantumkan ya di deskripsi. Teman-teman bisa langsung hubungi. Oke. Nah, video ini diambil di pos penjualan Astra Honda di daerah Kuala. Untuk link Google Map-nya pun sudah saya cantumkan di dalam deskripsi. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.